Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri sendiri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Mutia Rahmah. Saya lahir pada tanggal 19 Maret 2006. Jadi sekarang umur saya sudah sekitar 15 tahun. Nah, untuk sekolah, saya sedang bersekolah di Mantanah Laut, tepatnya di kelas 10 MIPA 1. Nah, untuk hobi, saya biasa mengisi waktu luang dengan membaca. Bisa membaca novel atau juga membaca komik. Nah, jadi pada video kali ini, saya diminta untuk menjelaskan sedikit materi mengenai beberapa modul yang sudah pernah dijelaskan saat webinar. Nah, untuk modul itu yang saya pilih mengenai HIV dan juga AIDS. Untuk lebih lanjutnya, silahkan simak video berikut. HIV dan AIDS. Apa itu HIV? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah sehingga rentan diserang oleh berbagai penyakit. Berikut adalah contoh gambar dari virus HIV. Silahkan diperhatikan contoh-contoh gambarnya. Kemudian, macam-macam stadium dari penyakit HIV. Yang pertama meliputi stadium inkubasi, yang kedua stadium awal, yang ketiga stadium tenang, dan yang terakhir yang paling gawat itu stadium kesakitan. Apa saja penyebab terjadinya penularan HIV? Yang pertama dikarenakan seks bebas. Di sini HIV dipindahkan melalui cairan sperma atau cairan vagina. Adanya luka pada pihak penerima akan memperbesar kemungkinan penularan HIV. Yang kedua ada transfusi darah. Jika darah yang ditransfusikan telah terinfeksi virus HIV, virus itu akan menyebar ke orang lain melalui darah. Hal ini akan menyebabkan orang tersebut akan terinfeksi virus HIV. Risiko terjadinya penularan dalam hal ini terjadi sekitar 100%. Yang ketiga yaitu melalui jarum suntik. Hal ini dapat terjadi pada saat melakukan akupuntur jarum suntik, tato, ataupun melakukan tindik. Penularan ini terjadi karena penggunaan alat suntik atau injeksi yang tidak steril, yang bahkan sering digunakan oleh pengguna narkoba dan juga suntikan oleh petugas kesehatan liar. Dan yang terakhir yaitu karena kehamilan. Jika ibu hamil terinfeksi virus HIV, virus tersebut dapat menular ke janin yang dikandungnya melalui plasenta. Risiko penularan ibu hamil ke janinnya berkisar antara 20% sampai 40%. Risiko ini mungkin lebih besar jikalau sang ibu sudah mencapai stadium kesakitan. Bagaimana cara mengetahui orang yang terkena HIV? Sebenarnya, sejak tertular sampai dengan mendapat infeksi oportunitis, tidak mudah menyatakan seseorang mengidap HIV hanya dengan melihat secara fisik. Penyakit ini secara dini hanya bisa diketahui jika melakukan pengujian di laboratorium. Pengujian dilakukan dengan mengukur adanya zat antibodi dalam darah sang penderita. Apa itu AIDS? AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kumpulan gejala penurunan kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi rentan terhadap penyakit lain yang lebih mematikan. Berikut adalah contoh dari gambar virus AIDS. Silahkan diperhatikan. Apa saja penyebab terjadinya penularan AIDS? Sebenarnya, penyebab terjadinya penularan penyakit HIV dan AIDS itu sama. Namun, tidak mengapa, saya akan jelaskan materi ini sekali lagi. Nah, yang pertama itu ada seks bebas. Di sini, AIDS dipindahkan melalui cairan sperma atau cairan vagina. Adanya luka pada pihak penerima akan memperbesar kemungkinan penularan AIDS.
Kemudian yang kedua itu karena transfusi darah. Jika darah yang ditransfusikan telah terinfeksi virus AIDS, virus itu akan menyebar ke orang lain melalui darah. Hal ini akan menyebabkan orang tersebut ikut terinfeksi virus AIDS. Resiko terjadinya penularan dalam hal ini itu sekitar 100%. Yang ketiga yaitu melalui jarum suntik. Dalam hal ini itu dapat terjadi bisa karena melakukan akupuntur jarum suntik, tato, ataupun melakukan tindik. Penularan ini terjadi karena penggunaan alat suntik atau injeksi yang tidak steril, yang bahkan sering digunakan oleh pengguna narkoba dan juga suntikan oleh petugas kesehatan liar. Dan penyebab yang terakhir yaitu karena kehamilan. Jika ibu hamil sudah terinfeksi virus AIDS, virus tersebut dapat menular ke janin yang dikandungnya melalui plasenta. Risiko penularan ibu hamil ke janinnya berkisar sekitar 20% sampai 40%. Risiko ini mungkin lebih besar jika sang ibu sudah mencapai stadium kesakitan. Bagaimana cara mengetahui orang yang terkena AIDS? Sebenarnya, sejak tertular sampai dengan mendapat infeksi opportunitis, tidak mudah menyatakan seseorang itu mengidap AIDS hanya dengan melihat secara fisik. Penyakit ini secara dini hanya bisa diketahui jika melakukan pengujian di laboratorium. Pengujian dilakukan dengan mengukur adanya zat antibodi dalam darah sang penderita. Bagaimana cara mengobati pasien HIV dan AIDS? Sejujurnya, bahkan sampai saat ini pun belum pernah ditemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit HIV dan AIDS. Namun, ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus tersebut. Jenis obat ini disebut dengan antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV dan AIDS untuk menggandakan diri, juga mencegah virus HIV dan AIDS untuk menghancurkan sel CD4. Sekian penjelasan dari saya. Sekiranya ada kesalahan atau kekurangan untuk mohon dimaafkan, dan sekedar informasi bahwa semua materi yang tadi saya jelaskan itu merupakan materi yang sebelumnya sudah diajarkan pada saat webinar. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.